Pemirsa, masyarakat hari ini mengeluh harga obat-obatan semakin tidak masuk akal. Sementara dari sisi industri dan juga apoteker ada variabel biaya yang terus membengkak. Hari ini kita tidak akan bicara teori atau regulasi makro, kita akan bedah soal angkanya. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Mbak Audrey Clarissa, Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Mbak Audrey, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Mbak Audrey, jadi sebenarnya komponen yang biayanya itu mengalami kenaikan paling signifikan dalam waktu 6 bulan terakhir ini sampai harus memaksa harga eceran obat itu naik, itu sebenarnya komponen apa, Mbak Audrey? Komponen yang sebenarnya paling besar itu bukan di harga dolarnya. Peningkatan harga dolar itu memang sangat signifikan, tetapi komponen paling utama ada pada harga bahan bakunya sendiri. Jadi raw materials, si bahan aktifnya ini yang tadi disebutkan 90% masih impor, bagian besar mengalami kenaikan dari 10% sampai 300%. Rata-rata 10 sampai 80% bahan bakunya mengalami kenaikan. Jadi tanpa dolar naik pun harga bahan bakunya sudah naik. Belum lagi bicara bahan kemas. Bahan kemas pun itu mengalami kenaikan. Ada yang 10%, ada yang hingga 300%. Sehingga range-nya ini macam-macam. Dari situ kita kemudian membuat satu perhitungan. Bagaimana ini pengaruh dampaknya dari harga dasar tersebut. Memang sekarang tambahan lagi yang belakangan ini adalah karena solar industri juga naik. Itu juga memberikan satu pengaruh. Tetapi secara keseluruhan bagian paling besar ada pada bahan baku dan bahan kemas ini. Memang kemudian itu menjadi lebih berat lagi karena barangnya impor, sehingga kemudian kalau dikali dengan kenaikan dolar itu menjadi signifikan. Oleh karena itu disebutkan bahwa kenaikannya tadi disebutkan oleh Pak Menkes sekitar 10 sampai 20%. Itu disebabkan oleh gabungan ini. Jadi saya menyebutnya double burden. Jadi bukan hanya dolar saja, tetapi ada faktor yang lainnya yang menyebabkan ini double burden dan peningkatan menjadi cukup signifikan. Tetapi perlu di-note, yang sampaikan angkanya cukup tinggi itu adalah pada produk-produk JKN. Karena harganya sangat murah, dari harga sangat murah, sehingga komponen dari bahan dasarnya itu sendiri sudah di atas 80% dari pembuatan obat tersebut. Sehingga kemudian ketika pembuatan obat tersebut, bahan dasarnya kemudian mengalami peningkatan, otomatis itu akan langsung terasa oleh dalam bentuk harga akhirnya, harga di produk Oke. jadinya. Mbak Audrey, kalau bahan baku dan bahan kemasnya itu memang sudah naik harganya, terlepas dari kenaikan dolar dan juga BBM, tapi sejauh ini tuh sebenarnya fluktuasi kenaikan harganya tuh seperti apa? Secepat apa? Kalau untuk kenaikan harganya itu range-nya mungkin sekarang sudah ada yang mulai secara bertahap naik sedikit-sedikit, tetapi belum semua produk itu naik. Karena kenapa? Karena sebenarnya setiap industri itu mereka memiliki bahan bakunya. Jadi biasanya ada yang menyimpan selama 3 bulan, ada yang 6 bulan, sehingga kemudian ketika terjadi kenaikan harga tersebut itu akan terpengaruh pada produk-produk yang nanti kemudian mereka produksi. Tetapi produk-produk yang ada hari ini mungkin masih dari stok ketika sebelum perang Iran atau sebelum geopolitiknya kemudian mengalami isu, sehingga kemudian harga-harganya masih naiknya masih bertahap seperti itu. Jadi memang akan berbeda-beda kenaikannya dan waktunya sendiri akan berbeda-beda. Oke, dan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, kalau kenaikan bisa di range 10 sampai dengan 20%. Sebenarnya kalau melihat dengan kondisi kenaikan harga bahan baku dan juga bahan kemas tadi, ditambah dengan BBM, kemudian dolar juga punya pengaruh sendiri, itu masuk akal nggak naiknya 10 sampai 20%, Mbak Audrey? Secara perhitungan, kalau kita bedah satu persatu, ada yang memang masih masuk dalam range tersebut, tapi banyak juga yang sebenarnya kalau kita hitung secara rata-rata sebenarnya di atas 20%. Jadi angkanya jauh lebih dari itu. Tetapi kemudian kita bersama-sama dengan pemerintah tentunya sepakat bahwa obat ini adalah sesuatu yang esensial. Oleh karena itu bagaimana supaya masyarakat tetap bisa mendapatkan akses dengan baik, tetapi kemudian industri ini bisa berjalan. Karena yang kita khawatirkan, kalau tidak dilakukan sesuatu untuk ada penyesuaian ini, maka kemudian industri ini tidak bisa berputar. Kalau tidak bisa berputar, bahaya yang paling besar ada pada kekosongan obat. Kalau terjadi kekosongan obat, maka akan terjadi kepanikan yang lebih besar lagi. Untuk karena itu, kita harus pastikan bahwa obat itu selalu tersedia dan harganya masih wajar. Oke. Kemudian dari kenaikan harga yang kemudian sudah ditetapkan adalah range 10 sampai 20%. Apakah di dalam angka tersebut sudah termasuk untuk biaya riset, kemudian biaya penelitian, atau ada margin lain yang mungkinnya harus memang sudah dimasukkan ke dalam harga obat itu, Mbak Audrey?
Dalam hal ini berhubung situasinya memang bisa dibilang cukup darurat, oleh karena itu semua faktor-faktor lainnya semua sudah disingkirkan. Jadi bagaimana caranya supaya kenaikan harga obat ini tidak terlalu signifikan, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak yang terlalu besar dan pemerintah pun bisa menjaga stabilitas negara gitu. Jadi kalau misalnya mau bicara semuanya benar-benar mau dimasukkan, maka itu akan menjadi satu perhitungan yang cukup besar gitu. Jadi memang khususnya yang peningkatan yang lebih terlihat akan signifikan secara persentase adalah produk-produk JKN yang harganya sudah sangat murah. Bahkan banyak sekali produk JKN yang harganya kalau secara hitungan itu kan di bawah kerupuk, di bawah permen gitu. Sehingga ketika harus terjadi peningkatan ini memang secara persentase cukup besar. Sedangkan produk-produk yang ada di reguler yang masyarakat beli secara langsung, kenaikannya tidak akan sesignifikan hal tersebut. Karena kita sepakat bersama-sama bagaimana menjaga kebaikan untuk Indonesia dan stabilitas dari negara Indonesia ini sendiri. Mbak Audrey, tapi di angka 10-20% itu sebenarnya apakah masih bisa ditekan lagi atau mungkin pada kenyataannya harusnya lebih tinggi daripada itu? Secara kenyataan seharusnya lebih tinggi dari angka 10-20%. Angka ini kemudian memang disepakati untuk menjaga situasi yang ada. Kalau bicara mengenai beberapa produk, akan ada tentunya produk-produk yang kemudian akan naiknya jauh dari angka tersebut dan itu memang tidak bisa dihindari lagi. Dan nanti tentunya kita juga akan membicarakan dengan pemerintah untuk item-item yang memang tidak memungkinkan lagi angkanya dalam range 10-20%. Tapi kita semua sepakat bagaimana menjaga supaya semuanya itu masih dalam range ini secara mayoritas dari produk-produk obat yang ada di Indonesia. Mbak Audrey, satu lagi, apa yang kemudian menjadi masukan atau formulasi konkret yang disampaikan dari Mbak Audrey dan juga kawan-kawan di Ikatan Apoteker Indonesia untuk pemerintah dalam menanggapi situasi yang seperti saat ini, yang kata Mbak Audrey harusnya angkanya lebih daripada 10-20%? Yang terutama adalah perbaikan sistem bersama gitu. Karena di sini kita memang harus bekerja bersama-sama bagaimana supaya end to end itu bisa benar-benar bisa terfasilitasi dengan baik, khususnya untuk dari ketersediaan produk JKN. Karena 95% orang Indonesia sekarang sudah pakai JKN atau melalui BPJS, sehingga kita harus pastikan bahwa produk-produk ini bisa kita naikkan harganya tapi juga tetap aman gitu. Sehingga kemudian masyarakat barang tidak kosong. Karena kalau barang sampaikan kosong, masyarakat harus terpaksa membeli obat yang reguler. Oleh karena itu peningkatan 10-20% ini menjadi sangat signifikan khususnya untuk produk-produk JKN. Ketika pemerintah akan dengan cepat melakukan penyesuaian harga ini, maka masyarakat tidak perlu membeli produk reguler. Karena produk reguler ini yang harganya memang lebih tinggi daripada produk JKN. Baik, Jadi perbaikan adalah... sistem dan pengaturan dari pemerintah itu yang sangat penting. Oke, itu tadi analisanya pemirsa dan juga ada masukan yang disampaikan dari Ikatan Apoteker Indonesia untuk pemerintah, mudah-mudahan nanti bisa berdampak langsung bagaimana harga obat di kalangan masyarakat yang membutuhkan obat setiap hari. Mbak Audrey Clarissa, Wasekjen PP Ikatan Apoteker Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.